Welcome to Ilmu Alamiah Dasar, Kelas A Akuntansi Keuangan Publik, Semester 1. Dosen pembimbing Herwindo Rozi, M.Com. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Cynthia Natasha, Aprila Diana, Fadila Santi, Dwika Aprilianti, dan Dwi Kaulan. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang perkembangan penalaran dan fisik manusia. A. Sifat unik manusia, yaitu organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana. Selanjutnya, yang bagian B, rasa ingin tahu. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam di sekitarnya, baik bulan, bintang, maupun matahari yang dipandangnya. Yang C, manusia selalu ingin tahu. Otak manusia memiliki sifat selalu ingin tahu dalam benaknya. Manusia selalu bertanya karena keingintahuan apa sesungguhnya. Biasa disebut dengan no way. Yang D, perkembangan alam pikiran manusia, yaitu dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa usia sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Nah, teman-teman, selanjutnya kami akan membahas tentang materi sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Nah, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul tadi. Bagian yang pertama, A. Mitos. Berdasarkan sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan. Menurut Comte, 1798 sampai 1857, ada 3 tahap sebagai berikut. Ayo, ada yang tahu nggak 3 tahap tersebut apa? Nah, di sini kami akan menjelaskan. 1. Tahap teologi atau fiktif. Yang kedua, tahap filsafat, metafisik atau abstrak. Yang ketiga, tahap positif atau tahap ilmu. Secara garis besar, mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Nah, sekarang timbul pertanyaan di berbagai macam masyarakat. Kenapa sih mitos masih banyak dipercayai, apalagi pada zaman dahulu? Di sini kami akan menjelaskan. Mitos itu timbul akibat adanya keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan penalaran manusia, keingintahuan manusia yang telah dipenuhi untuk sementara, dan keterbatasan alat manusia. Next, kami di sini akan menjelaskan tentang zaman purba. Zaman purba, pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman purba berasal dari kemampuan mengamati, membeda-bedakan, dan dari hasil percobaan yang sifatnya trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima begitu saja tanpa mencari tahu sebab akibatnya.
Selanjutnya, bagian C. Pengetahuan yang berkembang pada zaman Babilonia tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Pengetahuan orang-orang Babilonia itu setengahnya berasal dari hasil pengamatan maupun pengalaman. Tokoh-tokoh yang menjadi pembaharu di zaman Babilonia, yakni sebagai pengubah pola pikir masa itu. Tokoh tersebut adalah Anaximander 610 sampai 546 sebelum Masehi, Anaximenes 560 sampai 520 sebelum Masehi, Herakleitos 560 sampai 470 sebelum Masehi, Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi, Empedokles 480 sampai 430 sebelum Masehi, Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kami akan menjelaskan tentang pengetahuan di zaman pertengahan tahun 780 sampai 828. Pada zaman ini juga banyak dikembangkan metode eksperimen yang memungkinkan perluasan bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Penemuan penting yang digunakan sampai saat ini ialah penulisan bilangan angka Arab dan desimal yang memunculkan ilmu aljabar. Pengetahuan di zaman pertengahan ini berkembang di Timur Tengah pada abad pertengahan yang diprakarsai oleh bangsa Arab. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak tokoh-tokoh siapa aja yang terlibat pada zaman pertengahan ini? Kami akan menjelaskannya. Tokoh-tokoh siapa saja? Tokoh pembaharu pada zaman menurut Supartono dikemukakan dalam bukunya Ilmu Alamiah Dasar, yaitu Khwarizmi, Ar-Razi, Miraizi, Sabit Ibnu Qurrah, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengetahuan di zaman modern atau zaman sekarang. Zaman ini dimulai pada abad ke-15 karena banyaknya penemuan yang mengubah pola pikir sebelumnya, terutama dengan penemuan empiris yang didukung oleh alat bantu yang lebih baik. Alat bantu tersebut seperti teknologi yang canggih, contohnya handphone, komputer, TV, dan lain sebagainya. Perubahan pola pikir yang sangat radikal ialah perubahan paham geosentris menjadi heliosentris yang sangat bertentangan dengan paham dan kepercayaan maupun kekuasaan saat itu. Era inilah yang dianggap sebagai titik awal ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan pada teori induksi atau suatu kebenaran harus dibuktikan secara empiris. Tokoh-tokoh pada zaman modern ini yakni Roger Bacon 1214 sampai 1294, Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519, Nicholas Copernicus 1473 sampai 1543, Francis Bacon 1561 sampai 1626, Johannes Kepler 1571 sampai 1630, Galileo Galilei 1546 sampai 1642, dan lain sebagainya. Selesai. Nah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 1 yang dipersembahkan oleh